Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya atas nama Syahrul Dwi Prasetyo dari kelas Islamic Center akan membawakan pembicaraan mengenai tentang manajemen pemasaran di era digital. Bagi para pengusaha, para pembisnis, digital marketing merupakan sesuatu yang tidak aneh lagi. Bahkan ini merupakan suatu strategi yang harus digunakan karena ini termasuk sesuatu yang sangat mudah, sangat efisien, sangat murah, dan sangat viral. Kemudian sebagian besar dari kita mungkin sudah memiliki apa yang namanya itu smartphone. Belum saja kita ini menggunakannya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Jadi dalam pembahasan kali ini saya akan berbicara mengenai tentang pemasaran yang berada di era digital. Tentunya di sana sangat banyak sekali strategi-strategi atau tips-tips yang mana digunakan para pembisnis atau para pengusaha dalam memasarkan produk. Karena dalam memasarkan atau mempromosikan produk perusahaan ataupun organisasi yang kita miliki, ini akan mendapatkan banyak klien, banyak pelanggan dari marketing digital yang kita lakukan. Jadi ada beberapa tips mengenai kita memasarkan suatu produk dalam digital marketing. Yang pertama adalah produk. Kita harus mengetahui produk kita apa. Terserah kita akan mau jualan tas, jualan makanan, jualan kerupuk, ataupun yang lain sebagainya. Atau bahkan kita bisa menjual jasa kita, jasa perawatan, jasa pencucian, penjualan mobil, ataupun laundry, atau yang lainnya. Pokoknya yang penting kita harus tahu produk dan jasa kita. Kalau kita sudah tahu produk, kemudian kita juga harus tahu mengapa seseorang itu membeli produk dari kita. Jadi kita harus tahu produk, bukan hanya tahu kelebihan atau keunggulan. Kita juga harus tahu mengapa orang itu membeli produk kita dari kita, dalam tanda kutip di luar harga. Artinya jangan sampai kita ini bersaing dengan kompetitor karena harga. Yang kita pahami adalah kita harus paham apa yang dibutuhkan orang lain saat ini. Itu yang pertama, mengenai produk. Yang kedua, setelah kita tahu produk kita apa, kita juga harus tahu pasar. Kita tahu pasar adalah target market, orang-orang yang merupakan target market kita yang berpotensi untuk membeli produk kita. Kalau misal kita menjual jasa untuk pencucian helm, jadi kira-kira pasar itu siapa? Itu adalah orang-orang yang mempunyai kendaraan bermotor. Jadi kalau kita tahu di komunitas Facebook, di sana ada Facebook group, atau di Google ada suatu komunitas yang jelas di sana menggunakan kendaraan bermotor, kita bisa mulai mencoba untuk masuk, dan kita juga mencoba untuk masukkan produk-produk kita dan artikel-artikel kita berkolaborasi dengan mereka. Jadi kita harus tahu pasar kita ini siapa, yang mana menjadi target market kita, target
penjualan kita, target produk yang akan kita pasarkan. Kita harus tahu pasar itu sendiri. Kalau kita punya sosial media, apakah teman-teman kita ini merupakan target market kita? Jangan sampai kita ini punya sosial media, punya Instagram, punya Facebook, punya apapun itu, target marketnya bukan target market kita. Artinya kita punya sosial media, tapi target marketnya itu tidak sesuai dengan produk yang kita miliki. Jadi apapun promosi yang kita berikan pada sosial media itu, maka itu akan sia-sia. Yang ketiga adalah sosial media. Sosial media ada apa aja? Tentunya yang populer itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Itu yang paling populer di Indonesia saat ini. Karena ini adalah merupakan sangat dasar dalam sosial media dan banyak sekali orang yang sudah menggunakan sosial media ini. Apalagi di Indonesia, yang mana salah satu negara terbesar pengguna sosial media di dunia. Jadi kalau kita benar-benar menggunakan ini hanya untuk personal dan kita tidak gunakan untuk bisnis, maka sudah berapa banyak potensi pasar yang hilang, yang dimana kita kehilangan potensi untuk mengembangkan bisnis kita. Facebook kalau kita lihat itu banyak sekali teknik sekali bagaimana kita bisa promosi, bagaimana kita bisa beriklan, bagaimana kita caranya untuk mengembangkan usaha kita, mengenalkan produk kita, jasa kita melalui Facebook. Ada yang punya Facebook status. Bagaimana dengan status yang kita buat di Facebook kita? Tapi dengan catatan kita harus paham produk, tahu produk, dan juga kita harus tahu target marketnya itu sudah jelas. Kalau kita membuat status di Facebook, dengan itu orang itu bisa langsung komen, bahkan ada yang nanya, bahkan juga ada yang membeli. Kalau kita paham cara-cara dari kita membuat status di Facebook. Tapi kalau kita tidak paham, yang lain sih nggak ada. Jadi jangan sampai kita salah bikin status. Kenapa kok salah? Yang salah adalah kita ini cuma posting-posting, tapi tidak ada event untuk interest kepada postingan itu, atau bahkan mereka ini tidak meng-like atau bahkan tidak melihatnya. Kemudian ada Facebook Ads, iklan di Facebook. Ini banyak sekali kalau kita lihat di handphone Facebook kita ini, pasti banyak sekali orang yang menaruh sponsor-sponsor itu di Facebook kita. Yaitu mereka ini melakukan iklan dalam Facebook. Bagaimana caranya? Itu tentu ada cara-cara tersendiri mengenai Facebook Ads tersebut. Dan ini adalah salah satu langkah-langkah yang harus kita gunakan dalam membangun bisnis kita. Jangan sampai kita ketinggalan, dan karena ini sangat murah, efisien, dan tepat sasaran. Kemudian selanjutnya adalah Instagram. Instagram juga bagus dengan foto ataupun video yang berdurasi 1 menit. Kalau kita bisa memanfaatkan Instagram dengan baik, itu akan banyak target market yang akhirnya menjadi pelanggan kita. Tapi kita harus tahu produk dan pasar. Kita harus paham. Jadi kalau kita ini follow orang lain ataupun orang lain yang menjadi target market kita ini sudah follow kita, maka kita akan menemukan orang-orang yang tepat dan memasarkan produk kita. Kemudian masih banyak lagi yang lain sebagainya, seperti WhatsApp, YouTube. Itu kita bisa menggunakannya dalam memasarkan produk-produk kita ini ke teman-teman kita yang sesuai dengan target market kita. Kemudian yang keempat adalah email marketing. Jadi email marketing ini sudah ada di mana-mana, bahkan kita yang memiliki handphone itu pasti ada emailnya. Kalau kita tahu bagaimana menggunakan email marketing dengan tepat, itu pun juga salah satu strategi bagaimana mendapatkan customer atau target market dengan sesuai produk yang kita miliki. Tapi kita juga harus tahu langkah-langkah bagaimana membuat email marketing, sehingga orang yang dikirim email mereka interest membaca
tidak terlalu panjang, bisa panjang tapi semua itu berkonten, berisi dan bermanfaat untuk para pembaca, terutama target market kita. Jadi kalau kita ini menggunakan jasa tips laundry ataupun yang lainnya, kita juga harus menuliskan tips-tips tersebut sesuai dengan jasa yang kita punya dalam email, terutama target market. Dengan demikian orang itu akan termotivasi untuk akhirnya segera masuk ke website. Yang kelima adalah website. Website penting dan ini merupakan ruko kita secara online. Jadi kalau kita punya ruko atau toko offline yang hanya bisa buka dari jam 7 sampai jam 5 sore, tapi kalau website ini kita bisa buka selama 24 jam dimanapun kita berada. Kalau kita benar-benar tahu bagaimana cara membangun website yang benar-benar bisa menarik target kita, target market, maka website kita ini akan menjadi ruko atau toko yang ramai. Tapi semua itu ada strategi dan cara-caranya sendiri. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan mengenai manajemen pemasaran di era digital, yang mana kita perlu mengetahui strategi, tips-tips bagaimana kita memasarkan suatu produk, perusahaan ataupun organisasi yang kita miliki saat ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.